Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ada suatu berita yang menyatakan bahwa adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh santri, yang dimana ini menunjukkan banyaknya kasus kekerasan, kasus bullying, bahkan kasus premanisme yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Kan begitu. Yang bahkan infonya ini dilakukan dan terjadi di pondok pesantrennya Rizik Syihab. Bahkan santrinya itu sampai mengalami luka bakar. Ini kan subhanallah jika ada seperti itu. Kenapa begitu? Karena seharusnya pondok pesantren yang katanya mengajarkan ilmu agama, tapi jauh daripada nilai-nilai keagamaan, bahkan justru membentuk seseorang menjadi, mohon maaf, berperilaku barbar, premanisme. Kan begitu teman-teman semua. Oleh karena itu, kita akan bahas terkait pondok pesantren. Dan ini juga merupakan curahan hati saya ketika saya selama memondok waktu itu. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, terkait pondok pesantren, ya, memang saat ini menjadi momok menakutkan bagi setiap orang tua yang ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren. Kenapa begitu? Karena teramat banyak berita yang memberitakan, mohon maaf, kekerasan, bullying, premanisme, bahkan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini kan menjadi suatu paradoks sebenarnya. Yang dimana di satu sisi katanya pondok pesantren menjadi tempat pendidikan agama, pendidikan akhlak, nyatanya, ya berdasarkan fakta sosial dan bukti-bukti yang ada, justru menjadi tempat premanisme. Kan begitu. Gak usah marah jika saya mengatakan seperti ini. Kalian seharusnya memimpin pondok itu sadar diri. Kan begitu. Jangan hanya kalian memikirkan pondok pesantren tanpa memikirkan kehidupan santri dan santriwati kalian. Ya Allah. Dan itu memang juga terjadi oleh saya. Saya alami sendiri. Ketika itu saya mondok di pondok pesantren, ya, milik salah satu kiai sesepuh daripada Nahdlatul Ulama. Tapi apa buktinya? Saya mengalami tindakan kekerasan, dipukul dengan kayu, bahkan dengan tongkat besi. Kan seperti itu yang terjadi. Bahkan, hingga mengakibatkan saya harus wakaf. Artinya berhenti, tidak sampai selesai. Kenapa? Karena teramat banyak tindakan kekerasan yang mohon maaf tidak mencerminkan nilai keislaman itu sendiri. Kan begitu teman-teman semua. Apalagi, Syekh Panji Gumilang juga pernah mengalami hal yang serupa. Ketika beliau mondok di Gontor, kan begitu. Yang bahkan menurut cerita yang saya dapat, Syekh Panji Gumilang ini sampai ditempeleng oleh salah satu kiai sesepuh NU yang ada di sana, di Gontor itu. Hingga pada akhirnya terjadi suatu pemberontakan di Pondok Gontor, kan begitu. Hingga pada akhirnya kiai tersebut diusir dari Gontor. Kemudian teman-teman semua, terkait pondok pesantren adalah tempat premanisme. Ini saya juga akan memberikan beberapa fakta yang terjadi. Satu, begini teman-teman semua. Di pondok pesantren sering terjadi senioritas. Artinya, kakak kelas menghukum adik kelas. Itu sangat sering terjadi. Sebagaimana yang saya alami itu dihukum. Dilakukan oleh siapa? Kakak kelas yang menjadi OSIS lah di pondok itu. Bukan oleh ustadz. Saya sampaikan di sini bukan oleh ustadz, tapi oleh kakak kelas. Nah, di sini bukan berarti pondok pesantren lepas tangan. Ini justru menandakan lemahnya pengawasan dari kiai kepada ustadz kepada santrinya. Sehingga terjadi, mohon maaf, tindakan-tindakan kekerasan di sana. Kemudian, kalau Anda pernah masuk ke pondok pesantren, coba Anda itu jangan bertempat tinggal di tempatnya, mohon maaf, wali santri. Coba Anda berkunjung ke tempatnya santri. Mohon maaf, di sini saya katakan, itu tempatnya, mohon maaf, amat sekali bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa kotor, bahkan umpatan yang sering dilontarkan oleh para santrinya. Itu juga saya alami. Jadi waktu itu ketika saya mondok, saya dari kota, ingin mondok pesantren untuk memperbaiki akhlak saya, memperbaiki bahasa saya. Justru ketika saya mondok, bahasanya luar biasa, lebih kotor, lebih bejat daripada bahasa anak-anak kota. Bahasa-bahasa mohon maaf, ngen,
an, kon, itu sangat sering diucapkan oleh mereka. Sangat sering. Sehingga mereka kayak nggak ada malu. Begitu loh. Nah, silahkan teman-teman yang pernah mondok, atau bahkan Anda yang bekerja di pondok pesantren, silahkan Anda jawab argumentasi saya ini, kalau memang saya salah. Kan begitu. Tapi kalau memang benar, Anda harus jujur juga menyatakan bahwa argumentasi saya benar terkait fakta sosial yang terjadi di pondok pesantren. Gitu loh. Kemudian teman-teman semua, kita juga sering mendengarkan berita bahwa terjadinya pelecehan seksual. Ini harus saya bongkar juga bahwa di pondok itu nggak hanya pelecehan seksual yang dialami oleh wanita, bahkan terjadi juga tindakan amoral LGBT juga terjadi di pondok pesantren. Kan begitu. Yang laki-laki homo, gay, yang perempuan sering juga lesbi. Kenapa ini terjadi? Karena adanya pemisahan yang amat jauh. Jadi gini, pondok pesantren laki-laki itu hanya fokus laki-laki saja. Jarak beberapa meter atau bahkan ratusan meter baru ada perempuan-perempuannya. Nah, sehingga laki-laki ini yang dikumpulkan dengan laki-laki tidak terpenuhi hasratnya untuk bertemu perempuan, menjadikan dirinya, mohon maaf, sebagai gay, homo, LGBT. Sehingga sering terjadi juga waktu itu ketika saya mondok, pernah diminta oleh keamanan pondok. Untuk apa? Menggunakan celana, nggak boleh pakai sarung. Pakai celana ketika tidur, lalu menggunakan sabuk. Saya tanyakan, kenapa harus begitu? Karena sempat terjadi tindakan sodomi. Ya Allah, ya Karim. Ini kan sangat bertentangan, sangat paradoks terhadap daripada pondok pesantren tempat mencari ilmu agama, tempat pembinaan akhlak. Begitu teman-teman semua. Bahkan sempat juga terjadi santriwati membawa, mohon maaf, terong. Atau ada juga yang membawa alat pemuas seks. Kan begitu. Nah, inilah yang seharusnya diantisipasi oleh para pendiri, pembina, pengawas pondok pesantren. Sehingga nggak ada lagi tindakan-tindakan amoral seperti ini. Ini kan memalukan, menghinakan citra daripada Islam itu sendiri. Yang paling memalukan di pondok pesantren adalah apa? Tingkat kebersihan yang amat rendah. Saya katakan begitu. Kenapa? Banyak para santri-santriwati terkena penyakit gudikan. Jadi di kulit itu keluar rom-rom hitam, kadang-kadang bau, dan itu susah sembuhnya. Justru para kiainya, para ustadznya menyatakan, oh nggak apa-apa, itu adalah berkah kalian mondok di sini. Itu artinya kalian sah diterima jadi santri di sini. Ini pernyataan goblok bagi saya. Kalau ada santrinya terkena penyakit itu, harusnya kalian introspeksi diri, lihat tingkat kebersihan kalian seperti apa. Jangan kalian hanya jual-jual agama, jual-jual ayat, kebersihan itu sebagian dari iman, lain sebagainya. Ternyata kalian tidak menjaga kebersihan. Kan begitu. Yang dimana justru sering terjadi begini teman-teman semua. Santrinya itu 300 orang. WC-nya cuma 10. Dan lucunya dalam WC tersebut, airnya tidak mengalir. Tapi dalam kobakan atau dalam, mohon maaf, jeding lah bahasa Jawanya itu. Yang kata mereka ini sudah melebihi 2 kula, jadi tetap suci. Yang dimana air itu tercampur dengan setiap kulit anak-anak santri. Yang dimana entah juga ada yang meludah atau bahkan memiliki penyakit bawaan tercampur di sana buat kumur-kumur sehingga terjadilah penyakit-penyakit kulit. Dan saya juga mengalami seperti itu. Saya mengalami penyakit kulit padahal baru waktu itu 1 bulan mondok mengalami, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Itu terjadi karena apa? Tingkat kebersihan, tingkat kesadaran menjaga kebersihan sangat rendah. Mereka beranggapan dengan fikih Syafi'i bahwa air 2 kula sudah suci menyucikan. Ini perlu dilihat, Imam Syafi'i itu hidup di Timur Tengah yang air pun susah. Beda terbalik dengan kita di Indonesia yang air pun ada. Bu, jangan jadikan landasan 2 kula itu menjadikan rujukan kepada kita untuk tidak pernah mengganti air atau bahkan menjadikan air itu hanya terkubang saja. Kan begitu. Jangan begitu konsepnya. Nah, inilah makanya kalau fikih dari luar itu diterapkan di Indonesia itu nggak bisa. Karena banyak fikih-fikih di sana itu sesuai keadaan di sana, bukan keadaan di Indonesia. Dan juga
Kebersihan ini menyebabkan lingkungan-lingkungan pondok pesantren itu amat kotor. Kan begitu. Amat kotor, bahkan lingkungan yang kotor ini juga terjadi di kantin-kantin santri dan santriwati. Jadi waktu itu ketika saya mondok itu sempat tukang masak itu memasak nasi goreng. Nah, di sebelah itu ada tikus, ada tupai. Ini saya jijik, tapi kalau nggak makan ya lapar. Alhasil saya paksa memakan tersebut. Nah, oleh itulah makanannya tidak terjamin, kebersihannya tidak dijaga, mengakibatkan, mohon maaf, banyak santri dan santriwati keluar dari pondok pesantren kurus kering, penyakitan kulitnya, kan begitu. Salah satu yang paling saya benci terhadap, mohon maaf, pemahaman-pemahaman pondok pesantren adalah paham mereka yang menyatakan bahwa kita ini cukup mempelajari ilmu agama, jauh-jauh saja dari ilmu dunia itu nggak penting, lain sebagainya. Ingatlah bahwa yang dibawa oleh kematian kita adalah ilmu-ilmu agama kita, yang dibantu menjulang daripada ketakwaan, kan begitu. Bahkan mereka kerap sekali menjual agama, ayat-ayat Tuhan, dikatakan begini teman-teman. Kalian yang di pondok pesantren itu adalah orang yang diberkahi, orang diridhoi Allah. Kenapa? Karena kalian dilebihkan pemahamannya terhadap agama. Pada nyatanya, orang-orang yang keluar dari pondok pesantren, mohon maaf, kebanyakan tidak menjadi orang-orang alim. Kan begitu. Kenapa begitu? Karena mereka di pondok pesantren, mondok itu, beragamanya bukan karena kesadaran diri, tapi karena ia takut kepada sosok kiainya, takut kepada pemimpin pondoknya, takut kepada ustadznya. Sehingga agama yang mereka jalankan bukan atas dasar kesadaran diri, tapi melainkan pemaksaan. Sehingga jika mereka keluar dari pondok pesantren, ilmu agamanya ditinggalkan, mereka seakan-akan burung yang baru terbang bebas dari sangkarnya. Apalagi santri-santri wati yang dahulu di pondok, kemudian kuliah di universitas, itu Masya Allah, bahaya sekali. Sering terjadi sebagaimana korban. Ya, bukan korban juga sih, kan mereka juga sama-sama mau. Ya, pokoknya mereka seringlah, mohon maaf, melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang belum menikah, lain sebagainya, kan begitu. Padahal jika ditelisik backgroundnya, dia adalah santriwati dari salah seorang pondok pesantren. Ya Allah, ya Karim. Nah, kemudian juga, yang menjadikan pondok pesantren ini dikatakan sebagai, mohon maaf, kolot adalah mereka yang sering sekali menolak pembaharuan, pembelajaran, termasuk kerap kali menjauhkan santrinya daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Itu yang sangat sering terjadi. Bahkan kalau Anda santri membawa handphone, HP-nya dihancurkan. Dikatakan bahwa haza muskilah, kan begitu. Ini adalah menjadi lumbung permasalahan, wajib dirusak, dihancurkan. Sehingga anak-anak dari ponpes itu pada gaptek-gaptek, nggak ngerti terkait teknologi. Kan begitu. Karena mereka memang dilarang menggunakan teknologi. Dilarang menggunakan teknologi yang terbaru. Jika memang teknologi dianggap sebagai suatu masalah, maka yang perlu diperketat. Bukanlah HP itu dihancurkan, tapi seharusnya yang diperketat adalah apa? Pengawasannya dan penggunaannya, kan begitu teman-teman semua. Dan juga banyak sekali anak-anak pondok pesantren itu, mohon maaf, kurang dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum. Mohon maaf saya katakan begitu. Karena memang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama, nahwu shorof, balaghah, mustalahul hadis, dan juga kitab kuning. Itu yang mereka pelajari. Sedangkan ilmu-ilmu pengetahuan umum jarang. Nah, itulah teman-teman semua. Nah, berangkat daripada beberapa keresahan tadi, sebenarnya Syekh Panji Gumilang itu juga merasakan yang sama. Tadi saya sudah menceritakan bahwa beliau pernah ditempeleng, beliau juga pernah merasakan kesusahan makan, kesusahan tempat tidur. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang dengan gagasannya berangkat daripada keresahan hatinya, mendirikan pondok pesantren Al-Zaitun. Yang dimana ketika saya tahu itu, mohon maaf, amat bersih. Kebersihannya dijaga, kan begitu. Bahkan dalam satu kamar tuh hanya 10 orang. Dan kamarnya pun luas. Dan juga ada toiletnya ada 2.
Nah, ini juga menunjukkan terkait efisiensi penggunaan toilet dan juga efisiensi penggunaan ruangan. Berbeda halnya dengan pondok pesantren yang mohon maaf milik-milik daripada Nahdlatul Ulama yang tempatnya hanya 40 kali 10 atau mungkin seruangan kelas lah, diisi dengan santri sekitar 40 orang, 50 orang, desek-desekan, kayak ikan pepes, kan begitu. Nah, kemudian juga terkait makanan, memang ini menjadi permasalahan pokok dalam pondok pesantren. Oleh karena itu, Al-Zaitun dengan gagasan Syekh Panji Gumilang menciptakan pondok pesantren yang mereka memiliki ketahanan pangan. Itu aja sih. Cuman saya juga belum tahu ini terkait pondok pesantren Al-Zaitun, masih adakah tindakan bullying, ya, kekerasan yang dilakukan oleh para senioritas, ya. Besar harapan saya tidak pernah terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun, dan jika memang terjadi, penjarakan orang itu, ya. Karena saya tahu teramat banyak, mohon maaf, pondok-pondok pesantren melakukan tindakan kekerasan, ya. Semoga itu tidak termasuk daripada Al-Zaitun, itu saja. Nah, oleh karena itu, oknum pondok pesantren yang memiliki tingkat kebersihan yang tinggi, memiliki ketahanan pangan, bahkan memiliki ruangan yang amat luas, dan juga oknum pondok pesantren yang tidak memisahkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, yaitu Al-Zaitun oknumnya. Sedangkan kebanyakan pondok pesantren yang seperti saya ceritakan tadi, kebanyakan, ya, ingat kebanyakan bukan semuanya. Ya, oke teman-teman semua. Saya membahas ini bukan berarti saya membenci pondok pesantren, bukan. Saya juga dari pondok pesantren, bahkan, ya, keluarga saya juga punya pondok pesantren, gitu aja. Cuman, ini saya mengkritik pondok pesantren agar janganlah seperti itu. Kalian mendakwahkan kebersihan sebagian daripada iman, Tuhan menyukai kebersihan, tapi nyatanya mohon maaf, sampah berserakan, airnya kumuh, banyak santri-santriwati yang terkena penyakit, kan begitu. Kemudian kalian berikan opium-opium dogma-dogma agama, oh bahwa itu adalah keberkahan daripada kiai. Janganlah begitu teman-teman semua, ya, gus-gus muda, kiai-kiai sepuh, ya. Ingat perkataan kalian, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihatlah siapa yang berbicara. Oke? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.